Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kali ini saya buat tutorial video untuk penggunaan aplikasi Erapod hak akses guru mapel. Di sini merupakan tampilan login. Saya sudah menyiapkan nama guru mapel yang akan saya inputkan, yaitu Mutiara Itsmi Simanjuntak, dan passwordnya sudah saya siapkan. Langsung saja saya eksekusi. Teman-teman cukup langsung isi nama, username, dan password, lalu masuk, klik masuknya, dan sudah tampil seperti ini. Lalu pilih nama sekolahnya di sini, klik. Ini merupakan dashboard tampilan dari user guru mapel. Ada rekap data, ada jumlah siswa, jumlah kelas, jumlah mapel, jumlah siswa ekskul, jumlah nilai rapot, dan jumlah deskripsi. Sebelum saya eksekusi menampilkan tahapan demi tahapan, saya mencoba untuk menjelaskan rekap data ini. Di rekap data ini jumlah siswa ini berdasarkan jumlah kelas, ya. Jika kelasnya berjumlah 10 dengan asumsi 38 siswa misalkan per kelasnya, maka diakumulasikan berdasarkan jumlah kelas. Jadi masuk ke dalam jumlah siswa yang ada di sini. Ini berdasarkan jumlah kelasnya. Lalu jumlah mapel ini adalah jumlah yang masuk di data Dapodik, karena Mutiara Itsmi ini adalah sebagai guru pendidikan anti korupsi dan guru BK, maka di dalam rekap ini masuk jumlah mapelnya, yaitu berjumlah 2. Langsung ke jumlah nilai rapot. Nah, jumlah nilai rapot ini masih kosong, ya. Ini akan tampil berdasarkan jumlah mapel yang sudah nanti terinput nilainya. Jadi misalnya kelas 10 IPA 1, ya, sudah terisi, maka masuk dalam rekapan data dengan jumlah siswa, yaitu 38 siswa. Kalau misalnya 2 kelas, maka 38 siswa dikali 2 dengan asumsi jumlah siswa per kelasnya 38 dikalikan 2. Lalu jumlah deskripsi sama seperti jumlah nilai rapot, dan termasuk juga jumlah siswa ekskul itu juga sama rekapan dari data-data yang sudah terisi oleh guru mapel di dalam aplikasi ini, yaitu guru Mutiara Itsmi. Lalu tujuan pembelajaran, saya langsung ke tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ini, sebelum tambah tujuan pembelajaran, Bapak Ibu pilih mapelnya dulu, nama mapel pendidikan anti korupsi. Kemudian Bapak Ibu tambah tujuan pembelajaran, lalu pilih mapelnya, ya, pilih mapel pendidikan anti korupsi, lalu jumlah tujuan pembelajaran 1. Saya sebenarnya sebelumnya sudah mencoba untuk mengisi 2 tujuan pembelajaran, namun ternyata yang masuk di dalam capaian deskripsi di lembar rapot siswa itu 1. Nah, bila mana teman-teman memiliki lebih dari 1 tujuan pembelajaran, maka sebaiknya dijadikan 1 deskripsi saja yang dipisah dengan koma atau titik. Ya, saya proses di sini. Nah, di sini ada tingkat 10 semester 1. Saya coba isi tujuan pembelajarannya yang ini saja, saya copy, saya paste di sini, saya tempel. Yang tadi sudah saya sempat katakan bahwa tujuan pembelajaran
yang diinputkan lebih dari satu, itu saya sudah coba, namun hanya satu yang tampil. Jadi bila mana Bapak Ibu memiliki tujuan pembelajaran lebih dari satu, sebaiknya tulis di dalam satu deskripsi di sini, ya, pisahkan dengan koma, ya, pisahkan dengan koma, lalu saya simpan. Sudah, lalu kita ke nilai rapot, dan di nilai rapot ini ada menu input nilai rapot, ada import nilai rapot. Kalau input nilai rapot itu secara manual, sedangkan import itu ada format Excelnya yang kita upload nanti di aplikasi eRapot K13 ini. Saya coba input nilai rapot dulu ya. Kemudian pilih kelasnya, saya pilih 10 IPA 1. Kemudian anti korupsi semester 1. Nah, ini tampilan input nilai. Tampilan input nilai ini Bapak Ibu siapkan nilai dan pilih capaiannya. Capaian yang sudah diinputkan di tujuan pembelajaran tadi. Di tujuan pembelajaran ini ya, dia terpisah. Walaupun isinya sama, nanti akan terpisah menjadi 2 kolom, yaitu tujuan pembelajaran yang diukur dan tercapai dengan optimal, dan tujuan pembelajaran yang diukur dan perlu peningkatan, yang ini. Untuk mengisinya, Bapak Ibu cukup isi nilai, kemudian di sini checklist, ya. Jika ingin di sebelah kanan perlu peningkatan ini, atau mengedit. Kalau Bapak Ibu tidak mengisi ini, nanti nilai deskripsinya tidak terisi. Kita isi, misalnya saya isi di sini, ya, lalu 80 saya isi, sudah saya isi semua. Untuk mempercepat prosesnya, ini ada yang terlewat, lalu saya simpan. Nah, jika sudah tersimpan, dia akan ada tampilan notifikasi berhasil menyimpan 38 data nilai rapot dan 38 data deskripsi. Apabila ada salah satu nilai yang tidak terisi, maka ini notifikasinya juga akan berbeda sesuai dengan jumlah data yang terisi, termasuk deskripsi yang kita checklist ini. Ya, ini sudah tersimpan, sudah berhasil. Lalu saya langsung ke nilai karakter. Kalau enggak, yang import nilai rapot dulu deh. Nilai rapot. Nah, import nilai rapot juga sama seperti aplikasi yang sebelumnya. Kita lihat saja. Ini saya download. Saya masukkan ke sebenarnya sudah ada. Apa-apa, ini saya masukkan saja. Sudah ada lah ya. Saya close saja. Nah, kita coba lihat hasil downloadnya ya. Tadi ini ya. Ini format nilainya. Sebenarnya ini nilai yang saya isi di waktu sebelumnya. Saya mencoba mengisi, saya mengamati dulu sebelum membuat video tutorial ini. Jadi ini file yang sebelumnya ya Bapak Ibu. Jadi di dalam format penilaian ini hanya ada nama siswa, NIS, NISN, nilai, capaian tertinggi, dan capaian terendah. Saran saya Bapak Ibu, untuk mengupload nilai ini, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, cukup samakan capaian tertinggi dan capaian terendah. Karena setelah saya uji coba, ternyata capaian tertinggi dan capaian terendah ini dia akan memasukkan kalimat
di dalam sistemnya, yaitu seperti yang ada di sini. Nah, di sini ya, perlu peningkatan dalam hal memahami ya. Ini diambil dari sini, dari nilai raport yang ada di sini. Jika Bapak Ibu memilih checklist yang sebelah kanan, maka dia akan ada penambahan perlu peningkatan. Tapi jika Bapak Ibu pilih yang tercapai dengan optimal, maka hasilnya menjadi seperti, sebentar, kalau tidak salah yang ini, hasilnya menjadi seperti ini. Mencapai kompetensi dengan sangat baik dalam hal. Selebihnya yang ini merupakan hasil inputan dari tujuan pembelajaran yang Ibu inputkan di dalam aplikasi eRaport. Jadi jika Bapak Ibu memiliki banyak tujuan pembelajaran, cukup dalam satu deskripsi dijadikan satu dengan pemisah tanda baca, koma atau titik. Selanjutnya saya kembali lagi ke sini ya. Jadi cukup disamakan aja ya. Copy paste, ini merupakan nilai yang sebelumnya saya isi, saya uji coba. Jadi Bapak Ibu cukup isi nilai misalnya 80 di sini ya. Kita klik ke bawah. Kita klik ke bawah, kita simpan, tidak perlu merubah ekstensi yang 2097 sampai 2003, tidak perlu. Ini langsung saja disimpan, tidak perlu save as. Jadi perbedaannya, kalau di aplikasi eRaport sebelumnya kan Bapak Ibu sudah pada tahu ya, harus mengubah ekstensi format Excelnya menjadi 97 2003 kalau tidak salah. Kalau ini langsung saja, dan di format sebelumnya itu kan per KD. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu memiliki KD 4, maka siswa itu harus mengisi 4 KD dengan nilai yang berbeda-beda atau dengan nilai yang sama. Sampai kemudian kalau jumlahnya 38, berarti 4 kali 38, maka ke bawahnya itu harus mengisi nilai-nilai yang sesuai dengan yang Ibu Bapak miliki. Langsung saja. Nah, nanti diimport. Di sini importnya seperti apa? Misalnya importnya kita sudah menyimpan. Nah, jadi importnya tinggal pilih ini. Lalu pilih ya. Kemudian nilainya ini kita import. Nah, dia langsung terbaca kalau Bapak Ibu menghendaki untuk mengimport nilai. Lalu kembali ke nilai karakter. Pilih nilai karakter IPA 1, kemudian semester 1. Nah, di nilai karakter P3 ini itu memiliki 6 dimensi. 1 beriman sampai dengan berakhlak mulia. Yang kedua berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif. Saya langsung eksekusi, pilih beriman dulu. Nah, ini tampilannya seperti ini. Jadi di dalam aplikasi ini cukup pilih yang ada terapkan nilai ke semua siswa. Pilih yang misalnya mulai berkembang, maka yang di bawahnya akan ikut disamaratakan sesuai dengan pilihan Bapak Ibu. Jika ingin merubah dari salah satu siswa yang Ibu anggap berbeda, pilih aja misalnya ini sedang berkembang atau ini ya. Kemudian yang ini sama, lalu yang ini sama, yang ini juga sama, dan ini sama. Pilih juga salah satu misalnya berkembang sesuai harapan, yang kira-kira siswa dianggap oh ini memang pantas diberikan nilai seperti yang Bapak Ibu pilih ya. Nah, lalu
pilih simpan. Ya, kemudian kebinekaan, pilih juga mulai berkembang, komunikasinya mulai berkembang, refleksi mulai berkembang, keadilan mulai berkembang. Pilih juga misalnya salah satunya berkembang sesuai harapan, ini dan seterusnya. Saya simpan. Ini sama juga. Simpan. Gotong royong mandiri juga sama, sedang berkembang. Simpan. Lalu penanganan kritis sama, mulai berkembang. Simpan. Dan kreatif mulai berkembang. Simpan. Lalu ke cek penilaian, pilih status. Nah, ini artinya sudah terisi dengan sempurna, tidak ada yang terlewatkan. Kemudian kita lihat di capaian nilai raport. Nah, capaian nilai raportnya. Nah, capaian nilai raport ini ada semester 1 sampai dengan semester 6 termasuk rata-ratanya. Jadi ada rekapan untuk dapat diketahui perkembangan siswa dari semester 1 sampai dengan semester 6. Lalu saya coba memperlihatkan untuk nilai rapotnya ya Bapak Ibu ya. Nah, nilai raport itu untuk P3 ya, yang ini yang sudah diisi, yang di sini. Nah, yang ini semua yang ada dimensi ya, ini akan mempengaruhi lembar raport yang ada di sini. Jadi misalnya beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berarti begini nanti hasilnya. Dalam penguatan dimensi beriman, bertakwa dan berakhlak mulia, Aditya Nugroho menunjukkan mulai berkembang. Nah, dalam elemen akhlak bernegara, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam itu mulai berkembang. Kemudian berkebinekaan global juga sama. Jika Bapak Ibu mengisi yang di sini mulai berkembang, nanti di deskripsinya juga menyesuaikan dengan yang ada di sini. Ya. Itu saja mungkin yang perlu saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat membantu Bapak Ibu, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.